ada kawan saya, Dokter Ani Fatmawati dari Kudus kalau nggak salah. Senang juga dapat laporan dari bosnya Bu Asma tadi, Klinik Green Care sudah launching ataupun sosialisasi terkait, culture di kliniknya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya pun akan bahas itu, terkait itu, karena ini akan menjadi basic-nya, dasarnya. Tapi sebelum itu, terima kasih sudah bergabung di Free Seminar Mentoring Clinic. Kita sharing-sharing bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Kita, Mentor Clinic memang membuat sebuah kolam, sebuah komunitas para owner klinik, para manajemen klinik. Kita belajar bareng di sini dan tumbuh bareng, sharing-sharing terkait permasalahan-permasalahan apa saja di klinik sih. Dan kita akan, saling berbagi, saling mengisi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah setiap Rabu malam, 2 minggu sekali kita akan berusaha untuk tetap, sharing-sharing bareng-bareng di sini. Nah, teman-teman, sebelum dimulai, saya pengen ngobrol-ngobrol sebetulnya. Pengen sharing-sharing apa saja sih permasalahan-permasalahan teman-teman di klinik. Boleh sharing apa saja, eee, ngobrol-ngobrol bebas. Kalau ada yang mau open mic, open cam juga silakan. Kalau ada yang mau chat di kolom chat juga oke. Teman-teman silahkan, boleh teman-teman, sharing apa saja sih permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi, baik di klinik, di puskesmas, di praktek pribadi, atau di tempat kerja lain, boleh. Ada yang mau komentar? Ini kalau nggak salah ada Dokter Maulana juga, ada teman-teman lainnya juga, silahkan. Teman-teman kalau mau, sharing-sharing, ada permasalahan-permasalahan di Bu Asma mungkin? Kalau suruh chat-chat-an sama saya sih lancar, tapi kalau di sini kayaknya agak malu-malu nih. Atau siapa yang mau sharing-sharing? Bu Nais, apa permasalahan yang sering muncul di klinik sih? Yang sering muncul di klinik? Permasalahan apa aja? Terkait tim, terkait susah ngatur dokter misalkan ya, dokternya sering terlambat, nggak on time, atau susah diatur, atau apa aja? Silakan yang sering, disampaikan. SDM-nya apa Bu Asma kira-kira? Permasalahannya apa sih kalau di klinik Green Care? Atau Dokter Maulana mau sharing? Mau open mic juga boleh, open cam juga boleh, atau Izin nyimak siapa? dulu, Dok. Oke, siap. Dokter Maulana. Dokter siapa lagi? Bu Elis. Bu Elis, permasalahannya kalau ketemu sih seringnya curhat, tapi kalau di sini malu-malu. Biar kita bareng-bareng menyimak, kita sharing bareng, kita obrolkan bareng dengan teman-teman. Bu Asma, ada mau di-sharing nggak? Permasalahannya SDM-nya apa? Ya, mungkin yang tadi Dok, yang sudah Dokter Yusuf sampaikan ya. Apa itu? Ya, mengenai bagaimana mengatur dokter, Oke. staf gitu. Kayak misalnya hal kecil, bukan hal kecil ya, tapi prinsip misalnya kayak kehadiran tepat waktu, itu juga masih PR sih kalau di kita. Oke. Dokternya males datang tepat waktu ya, padahal udah ditunggu pasien. Bukanya jam Iya, berapa jadi kalau di udah Green Care, Bu? ya Kalau di Green Care buka buka layanannya jam berapa? Polinya buka jam berapa? jam 8. Jadi kalau pagi jam 8, dokternya datang setengah 9. Ah, Kalau sore misalnya jam 4, dokternya datang misalnya setengah jam lima. 5. Kadang ada yang setengah 6 kalau dokter gigi tuh, Dok. Waduh, Tapi nggak pasiennya tuh kayak udah, "Oh iya jam 4, oh iya jam 4 ya? Oh iya nanti dah biasanya juga dokternya dari jam 5 ya, saya ke sini jam 5 aja," gitu. Jadi habit. udah hafal ya. Iya. Kalau ditegur dokternya gimana, Bu Asma? Kalau kan, "Dok," atau memang sudah biasa aja begitu? Iya sih, Dok, kita ke baru mau ke situ. Oh, baru mau segitu, oke. Tapi saya lihat, tadi statusnya ataupun tadi
bosnya pun Pak Dendi pun cerita baru launching terkait culture. Oh, oke itu Iya, mantap itu. baru Bersosialisasi ya. sosialisasi itu. Iya. Ya, Itu juga tinggal beberapa ada dokter yang ya itu tadi untuk ngumpulin mereka aja lumayan susah gitu. ya. Kayaknya nanti butuh waktu khusus untuk mereka aja sih Ya, kayaknya. Kalau tadi diundang baru start makan, aja. Bu Asma, diundang makan jadinya Oh, iya. ini atau nggak nge-zoom lah kalau memang agak susah. Iya, tadi juga Zoom tapi ada ya banyak yang nggak hadir Nggak sih. hadir ya. Kayaknya harus diundang tadi betul Dok, makan-makan kayaknya mungkin bisa. Iya harus diundang makan-makan. Dok, Bu Elis nih. Makasih Bu Asma. Bu Iya Elis, Dok. Dok, masalahnya dokternya ngomel-ngomel kalau pasiennya banyak datang, minta dibatasi pasien gimana caranya, Dok? Wadah. Nah ini, padahal kita pengennya pasiennya banyak ya kan? Pasiennya banyak sehingga memberikan layanan lebih baik lagi. Sebetulnya cuannya pun jadi banyak kan dokternya, tapi dokternya nggak mau karena BPJS kali ya, Bu Elis ya. BPJS sehingga dibatasi, pengen dibatasi. Nah, teman-teman, dari semua permasalahan itu tadi yang sampaikan Bu Asma terkait dokter yang sering terlambat, dokter yang ngomel-ngomel, Bu Elis tadi sampaikan, memang itu sebagian kecil dari permasalahan yang ada di klinik. Mungkin ada kalau di kita kemarin juga ada yang curhat sama saya, para manajer-manajernya ini berantem nih, nggak saling saling apa namanya, saling ngomong di belakang gitu ya. Ada juga suka ya tadi ya, pasiennya nggak mau rame, terus jadinya saling nggak ada komunikasi antara dokter sama dokternya dengan perawatnya, sehingga miskomunikasi, kadang nggak miskomunikasi juga dengan pasien. Dokternya pinter sih, eee, komunikasinya bagus ke pasien, mendatangkan pasien juga, jadi favorit juga, tapi justru ngembosin, ngembosin itu apa, nge-move ke teman-teman di layanan, di perawatnya, di pendaftarannya, sehingga mereka jadi, bikin kelompok dalam kelompok, kayak gitu-gitu. Banyak sekali teman-teman yang curhat sama saya dari teman-teman yang curhat, yang WA, yang japri, kadang-kadang beberapa teman-teman yang saya dampingi klinik-kliniknya beberapa yang curhat. Teman-teman saya izin share screen, eee, materi malam ini dan ini ada hubungannya dengan yang teman-teman sampaikan. Oh salah, bentar ya. Saya buka dulu teman-teman. Oke, judulnya kenapa klinik rame, ramai pasien tapi timnya kok nggak kompak. Ini dia. Padahal kita pengen pasiennya rame ya, tapi kenapa pasiennya rame, timnya nggak kompak. Malah kada dokternya nggak mau pasiennya rame. Bu Elis tadi sampaikan ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya? Nggak mau. Sudah ya? Nih. Apa sayang? Udah kelihatan? Iya, 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 insya Allah ya. Sudah. Oke. Kami. Halo? Gambar apa itu, Dek? Ika. Ya, Eh, Ini sebagian gambar. Oke. Udah kelihatan teman-teman? Teh. Sudah Dok, sudah terlihat. Oke. Oke ya. Saya pakai iPad jadi agak susah. Nah teman-teman, tadi ya permasalahan-permasalahannya merasa kliniknya udah rame pasien sih, tapi nggak kompak. Dokternya sering terlambat. Kemudian tadi Bu Asma nggak mau kalau pasiennya rame. Ada yang tadi saya sampaikan, ada tim yang pintar, ada dokternya yang disukai oleh pasien, komunikasinya bagus, dokternya favorit, sering dicari oleh pasien, tapi sikapnya bikin suasana kerjanya toksik gitu loh ya. Kalau istilahnya brilliant jerk, orangnya pinter sih, tapi justru menyebalkan. Terus timnya keluar masuk, Dok. Gimana sih, Dok, caranya supaya tim saya udah keluar masuk? Kadang-kadang pertanyaannya ada beberapa teman-teman dokter sampaikan juga, udah disekolahin, udah pinter-pinter, udah kita latih,
udah kita seminarin, kita training, tiba-tiba dadakan keluar. Nah, kemudian kliniknya nggak jalan, hanya tergantung sama owner-nya aja, atau kadang sama 1, 2 orang aja, nggak ada inisiatif. Itu beberapa permasalahan yang ada di klinik kita. Nah, teman-teman, bahwa semua tanda itu bahwa bukan hanya di sistem, teman-teman ya, bukan hanya di orang, di sistem, di marketing, pasien udah banyak, tapi di culture. Tadi ya, yang saya sampaikan di culture-nya, teman-teman. Di budaya kliniknya, di ekosistem kliniknya. Kalau saya dan teman-teman di Mentor Klinik membuat sebuah framework, sebuah klinik formula, ibarat sebuah bangunan, sebuah rumah, dan ini saya sering sampaikan, mungkin ada beberapa teman sudah bosen, bahwa culture ini, budaya ini adalah pondasinya, basic-nya. Ibarat rumah itu pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, dia akan roboh, dia akan setinggi apapun bangunannya, dia akan roboh. Sebagus apapun dia akan tumbang, nggak bertahan lama dia. Kalau kita bangunan itu nggak punya pondasi, nggak punya culture. Baru ditopang oleh 4 pilar. Kalau kata bosnya Bu Nais, Bu Rina, ada pertama dari SDM, kemudian dari layanan, operasional, marketing, dan finance. Nah, atapnya, walaupun rumah ini sudah ada pilarnya, ada pondasinya kuat, ada pilar-pilarnya, pendukung ini, atapnya adalah leadership. Leadership dari siapa? Dari kita sebagai pimpinan tertinggi di klinik kita, atau sebagai owner-nya ya. Nah, kenapa sih culture ini sangat penting? Kenapa sih harus ada? Culture ini harus ada sih. Kenapa? Ya ibaratkan sebuah kolam, sebuah akuarium, teman-teman mungkin punya kolam, punya akuarium. Itu ibaratkan kolam itu ya kita harus jaga. Ibarat ada kolam yang keruh, yang jelek, ikannya mati. Kadang-kadang bukan kelihatannya sih jernih ya, tetapi kok ikannya mati gitu loh. Ada yang kolamnya bagus. Kuncinya di mana? Kuncinya kalau saya sering sampaikan ini di filternya. Bahwa kita memelihara ikan di akuarium, di kolam, kuncinya itu di kualitas airnya, teman-teman. Bukan di makanannya. Kalau kita kan pemikiran saya dulu pun sama. Kalau melihara ikan tuh yang penting makan, kasih makan banyak. Justru kita ngasih makan kebanyakan juga meracuni kolamnya, meracuni airnya jadi keruh. Kalau airnya keruh, si filternya kualitasnya kurang baik, sehingga jadi kualitas airnya kurang bagus, oksigennya kurang, sehingga ikannya banyak yang mati. Nah, kalau di tempat saya di Cipanas, di daerah pegunungan, kebetulan banyak petani ya, karena sebagian besar mungkin 60, 50, 60% penduduknya bertani, petaninya petani sayur. Nah, petani-petani itu kalau dia tanahnya sudah subur sih teman-teman ya, tanahnya udah subur, biasanya mereka bertani itu kadang, ada yang di kebun ya, kebanyakan di kebun, kalau bertani mungkin dirawat ya, kalau di kebun tuh ditinggal sama dia. Dia nanam, sayuran atau buah-buahan atau singkong atau pisang segala macam, ditinggal. Nah, saat ditinggal itu kan kadang-kadang kan banyak banyak, apa namanya, banyak rumput liar ya. Kadang-kadang mereka selang-seling, apa namanya, selang-seling dengan tanaman lainnya. Karena banyak rumput liar itu sehingga kualitas dari tanamannya, kualitas dari yang dia tanam kurang bagus karena makanan di tanah itu dimakan oleh rumput-rumput liar. Nah, begitu juga kalau kita punya tanaman banyak jamurnya atau banyak benanulunya. Menurut teman-teman, kalau tanaman kita banyak jamur, banyak benanulu, apa yang dikerjakan? Kita semprot kan, kalau dia jamur kita semprot, atau kalau banyak benalu ya kita bersihkan. Kita beli obat untuk disemprot untuk supaya benalunya mati. Kenapa? Tanamannya nggak akan tumbuh baik karena banyak benalu. Nah, jadi culture tuh ibarat yang tadi ya, ibarat kalau di tanaman itu tanah, kualitas tanahnya itu harus bagus. Sebagus apapun kita menanam bibit tanamannya kualitas paling bagus, paling nomor 1, kualitas A, tetapi kualitas tanahnya nggak subur, kurang bagus. Sama juga, sebagus apapun ikan di kolam,
tetapi kualitas airnya nggak bagus, ya nggak bagus juga kita, ikan itu akan mati atau bahkan dia akan akan loncat, dia akan lari gitu ya. Nah, kenapa penting? Karena culture ini adalah DNA-nya klinik. Kita membentuk cara tim untuk bekerja, untuk berkomunikasi, bagaimana melayani pasien. Jadi bukan hanya tertulis ya, aturan tertulis aja, hanya kita baca, tapi juga value, nilai dan belief, keyakinan dari orang-orang di dalamnya, bahkan menjadi sebuah kebiasaan, habit. Dibuatkan habitnya untuk dijalankan bareng-bareng. Kalau pondasinya nggak kuat, culture-nya nggak kuat, ya itu yang membuat timnya nggak harmonis, nggak kompak, gampang terjadi konflik. Ya tadi, aturan-aturannya nggak disepakati bareng, sudah disepakati bareng nggak dokternya sering terlambat, kerja seenaknya aja. Kemudian pasien kita pun kalau culture-nya kuat, bukan hanya pasien, bahkan tamu yang datang pun merasakan layanan yang diberikan oleh tim kita. Bahkan kalau orang-orang bilang, dulu ya, kalau ada orang Astra atau orang kelihatan dari cara berjalannya, cara berpakaiannya, itu udah kelihatan. Wah, ini orang Astra nih, nah, sebegitu kuatnya culture itu, teman-teman. Nah, klinik dengan culture yang sehat, yang baik itu kerasa sama kita, yang saya sampaikan tadi ya, energinya, produktivitasnya, sehingga yang orang lain yang datang ke tempat kita, ke klinik, ke organisasinya kita, itu bisa merasakan dampaknya. Teman-teman yang sudah pernah, main lah kita ke tempat siapapun itu, ke klinik manapun, bisa merasakan layanannya, ramah tamahnya, konsistensinya terhadap kualitas layanannya. Itulah pentingnya sebuah culture. Jadi culture ini adalah sebuah DNA-nya. Kalau saya menyebutkan pondasi. Nah, teman-teman, ini Tony Xie, dia yang punya Zappos. Dia bilang bahwa kami meyakini bahwa dengan culture, dengan budaya yang benar dan sebagian besarnya layanan customer yang baik atau kita membuat sebuah brand yang jangka panjang atau menumbuhkan, passion-nya tim kita dan customer ini akan terjadi dengan sendirinya. Jadi kuncinya balik lagi, Zappos itu, perusahaan Zappos itu terkenal dengan servisnya ya teman-teman ya, dengan layanannya. Itu seorang Tony Zes bilang bahwa gitu, yang dijaga ya terkait, servis, kita ngeluh tadi terkait dokter, atau terkait brand jangka panjang, ataupun dengan, kenyamanannya tim, kenyamanannya pasien, timnya kompak segala macam, itu akan terjadi dengan sendirinya kalau kita memelihara culture ini teman-teman. Nah, teman-teman, jadi apa sih sebetulnya culture fit itu? Nah, kalau saya balik lagi ya tadi ya cerita si Tony Jaa. Tony Jaa sih di Zappos itu membuat ruangan-ruangan di Zappos itu banyak titik tempat kumpul teman-teman. Ruangan-ruangan itu dibuat memang, bukan sempit ya, tapi ada titik-titik ketemu. Jadi antara satu tim dengan tim yang lainnya itu saling interaksi. Kadang-kadang kan kalau klinik kita, apalagi kalau kliniknya udah besar ya, kliniknya udah besar tuh kadang-kadang bahkan antara owner kita dengan tim bawah nggak interaksi, antara dokter dengan orang CS mungkin nggak interaksi, bahkan dengan yang lain divisi pun jarang interaksi. Nah, si Tony Jazz itu membuat sebuah tempat yang memang tempat banyak orang ngumpul, banyak interaksi, sehingga hubungan emosionalnya itu terjalin antara satu tim dengan tim yang lain. Ruang kerjanya pun terjalin. Atmosfernya dibuat fun, teman-teman, dibuat hangat. Sehingga, orang-orang yang kerja di dalamnya nggak terlalu kaku. Apalagi di klinik ya, dengan banyaknya aturan, dengan banyak SOP, dengan regulasi segala macam sehingga kaku. Makanya kalau kitanya pun membuat budayanya kaku juga, nggak fun, terlalu serius ya, nggak akan tercipta, apa namanya, culture yang baik. Nah,
Si Tony Jazz itu membuat namanya Coliseum Moment, sebuah tempat-tempat titik-titik orang berkumpul. Nah, teman-teman, apa sih culture fit itu? Culture fit itu ya kesesuaian antara value-value yang klinik, inti value-nya kita, nilai-nilai inti klinik dengan sikap, perilaku, bahkan mindset dari tim kita. Jadi bukan hanya tempelan-tempelan nilai-nilai karena kebutuhan akreditasi aja. Bukan hanya cocok kerjanya aja, tapi memang sejalan dengan visi dan misi dari klinik kita. Bukan hanya pintarnya, dokternya pintar, jago, skill-nya jago, jago tindakan, tapi memang soal hati teman-teman ya, soal sejalannya hati dan arah dengan visi dan misi, value dari kita sebagai pemimpinnya atau sebagai owner-nya. Kalau istilahnya bosnya Bu Nais kemarin Bu Rina sampaikan ataupun di mentor klinik kita mengenal sebagai why-nya, satu why. Nah, satu why-nya, satu arahnya, satu hati. Jadi kalau Simon Sinek bilang start with why. Itulah why-nya kenapa sih kita bikin klinik, alasan apa kita bikin. Nah, alasan why-nya klinik itu ya harus sampai ke teman-teman kita, tim kita. Dan itu pun harus sampai ke customer kita. Mereka bisa merasakan. Nah, itulah culture fit ini harus ada sesuaian antara nilai-nilai tim klinik dengan sikap, perilaku, bahkan mindset-nya mereka. Jadi itu walaupun tadi disampaikan Bu Asma sudah di-launching, sudah disampaikan, sosialisasi, itu harus betul-betul terus diinternalisasi namanya. Sampai betul-betul masuk dalam jiwa dan arah hatinya mereka-mereka teman tim kita semuanya. Nah, ada elemen utama bagaimana kita membuat ataupun culture fit ini. Yang pertama adalah core value dan belief. Nilai-nilai inti kita dan belief, keyakinan kita. Jadi memang harus jelas teman-teman. Contoh misalkan integritas, bahwa kita harus memberikan layanan yang dengan hati, dengan harus ada teamwork. Itu harus betul-betul nyampe ke tim kita. Bukan hanya leader-leadernya aja, bukan hanya yang sering sama ketemu kita, tetapi seluruh tim. Baik mulai dari dokter, perawat, bidan, pendaftaran, kasir, sampai ke satpam, sampai ke tukang parkir misalkan. Semua yang ada dalam unsur klinik harus betul-betul paham nilai-nilai inti klinik, harus jelas dan keyakinan, belief-belief-nya apa. Kalau istilahnya yang kita sering sampaikan credo. Credo itu keyakinan. Kalau di Islam namanya syahadat. Nah, kalau di betul-betul keyakinan kita yang memang diyakini oleh apa sih yang menjadi nilai inti dari klinik kita. Kemudian yang kedua adalah clear communication. Komunikasinya harus jelas, tidak ada miskomunikasi antar unit, antar dokter dengan perawat yang saya sampaikan tadi ya, dengan orang pendaftaran, dengan orang kantor, manajemen, admin, memang harus lancar, tidak ada miskomunikasi. Dan yang ketiga, nah balik lagi ke kitanya teman-teman, sebagai seorang leader. Sebagai seorang leader, manajer, owner, semuanya tergantung kita. Bukan hanya kita semua yang nanya ke kita. Kita sebagai seorang pemadam api, fireman, ada kebakaran semprot. Tapi ya memang kita harus membuat sebuah culture dan kita sosialisasikan ke mereka. Bukan hanya kita sebagai seorang manajer, seorang owner ngasih perintah aja, instruksi aja. Tapi juga kita menjadi teladan ya, menjadi inspiring mereka. Nah, rata-rata beberapa klinik-klinik yang saya dampingi, kadang-kadang saya dimintain tolong oleh owner-owner klinik, "Dok, bantulah saya di kliniknya." Setelah saya datang, ternyata mereka memang nggak punya manajer, hanya kliniknya aja, perawatnya ada, dokternya. Kadang-kadang owner-nya hanya buat klinik, menanamkan modal, habis sudah.
selesai. Seperti saya ke Jakarta ini ketemu salah seorang owner klinik, dia sudah buat klinik, akuisisi klinik selama 3 tahun, tapi dia ada yang di Jakarta, kliniknya ada di Cirebon. Ya nggak pernah ditungguin, dilepas gitu aja. Akhirnya karena nggak ditungguin ya, memang tidak ada sosok role modelnya nggak ada, value-nya nggak ada, culture-nya nggak ada. Kalau teman-teman punya klinik, teman-teman tiap hari datang sih ketemu sama tim, ketemu sama pasien nggak masalah. Teman-teman nggak punya culture, karena culture-nya itu sudah melekat pada diri kita sebagai seorang leader-nya, sebagai owner-nya. Tetapi kitanya bikin klinik, habis itu tinggal, gitu aja. Jadi ya akhirnya culture-nya itu di siapa yang paling senior di situ. Entah itu manajernya ataupun, dokternya, kadang-kadang lebih sering dokternya, karena mau bagaimanapun start dari klinik itu dokternya. Akhirnya culture-nya itu culture dokter yang senior di situ, bukan culture owner-nya. Dan rata-rata teman-teman, mohon maaf, klinik-klinik yang tidak punya culture itu, biasanya ya jalan sih jalan, tetapi nggak sustain teman-teman, tidak sustain dan tidak growing. Nggak rugi sih, ada sih keuntungan, tetapi ya gitu-gitu aja gitu tuh, tidak bertumbuh dia. Nah, selanjutnya teman-teman adalah adaptability dan harus beradaptasi, apalagi dengan zaman teknologi seperti sekarang ya, dengan regulasi yang terus berubah. Baik itu dari Kemenkes yang barusan, teman-teman tahu sendiri tadi ada, Dr. Pradip sudah share Permenkes terbaru. Regulasi berubah teman-teman, ada teknologi berubah, ada rekam medis elektronik, ada yang kerjasama dengan BPJS, apalagi nih, yang kerjasama dengan regulasinya berubah. Belum belum lagi terkait pasien ya teman-teman ya. Terkait pasien yang, udah mulai sensitif. Kemarin saya mentoring dengan sebuah klinik pun sama, barusan di-BAP oleh kepolisian gara-gara limbah. Ketahuan ada limbah yang, di TPS-nya itu ada padahal sebuah ampul aja. Ya itu memang, kesalahan tapi sebetulnya nggak fatal-fatal amat ya. Memang tapi teman-teman salahnya lagi klinik itu nggak punya, apa namanya, SPPL, UKL, DLH-nya nggak diurus. Perizinannya belum dalam proses sebetulnya, tapi belum karena dia mau ganti, apa namanya, memperpanjang sebetulnya. Nah, ya memang kebetulan aja. Jadi segala sesuatunya teman-teman harus kita antisipasi teman-teman ya. Karena harus cepat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di luar, baik itu teknologi, regulasi, kebutuhan pasien seperti apa, dan ini satu lagi teman-teman, jangan teman-teman antipati ataupun takut dengan komplain. Karena sering dikomplain, dia, antipati, marah, tapi justru komplain-komplain itu menjadi feedback buat kita untuk perbaikan teman-teman. Untuk bertumbuh terkait antrian, komplain terkait, perawatnya, terkait dokternya. Nah itu yang tadi seperti yang disampaikan Bu Asma tadi, dokternya, "Oh jam 5 ya?" Padahal janjinya jam 7, jam 4, kenapa kok datangnya jam setengah 6, kadang jam 5 gitu loh. Berarti nggak sesuai dengan janji ya, kenapa nggak dibundurin aja jam prakteknya jam 5? Nah, seperti itu yang membuat, pasien-pasien karena nggak 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 sesuai dengan janji, nggak integritasnya kurang ya, akhirnya ya lama-lama kita akan ditinggal, karena tidak adaptasi ya. Nah, bagaimana sih cara membangun culture di klinik kita, teman-teman? Yang pertama adalah membangun safety, build safety. Buat lingkungan kita, tim kita aman, merasa aman, safety dia. Baik itu dia mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan idenya, jangan kalau, terlalu banyak diinstruksi, ada komplain langsung dimarahin, ada kesalahan langsung dimarahin. Jadi ciptakan suasana yang memang safe, teman-teman, aman. Tim kita berani mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan idenya, masalahnya. Eee, saya pernah mengalami teman-teman, saya orangnya koleris ya, kalau istilahnya Dokter Maulana bilang koleris. Karena koleris itu banyak perintah, banyak menekan sehingga, butuh pencapaian, butuh data yang signifikan. Sehingga teman-teman, di bawah takut, akhirnya banyak motong, orangnya baru pendapat ngomong potong-potong. Jadi kadang-kadang kita sebagai seorang leader butuh, membangun, apa namanya, buka deep listening ya, mendengarkan lebih dalam.
bukan hanya yang keluar di mulut, tetapi juga semuanya. Lebih dalam lagi, sehingga teman-teman tuh nggak takut kalau ada masalah, ada sesuatu, karena yang tahu lapangan itu mereka teman-teman ya. Makanya teman-teman harus membangun sebuah keamanan untuk mereka, timnya untuk merasa aman bicara, mengungkapkan ide, membangun klinik bareng-bareng. Yang kedua adalah establish purpose, punya punya tujuan, punya goal yang tadi semua sampaikan, why-nya harus jelas teman-teman. Kalau Bu Rina sampaikan, why. Mereka harus paham why-nya klinik kita berdiri untuk apa sih? Ngapain sih kita buat klinik ini? Nah, why-nya harus jelas dan semua orang di klinik harus paham, harus mengerti why-nya klinik kita berdiri. Untuk apa sih? Misi utamanya buat apa sih? Nah, ini harus dalam, harus sampaikan terus. Setiap ada pertemuan, setiap ada briefing, ada meeting, why ini harus terus disampaikan. Seperti yang tadi Bu Asma sampaikan, sudah launching, sudah internalisasi terkait, culture-nya dan itu terus disampaikan. Setiap ada pertemuan, setiap ada briefing. Nah, selanjutnya kita sebagai seorang leader ya harus jadi role model ya teman-teman. Harus membuat contoh. Jadi kalau misalkan kita bilang nilainya, value-nya klinik adalah on time, ya kitanya sebagai seorang leader harus on time. Di rapat on time, kalau janjian on time, kadang sebelumnya malah. Atau misalnya kita harus komunikasi, ya kitanya harus komunikasi juga. Harus membangun relationship juga. Jadi kadang-kadang teman-teman, kitanya pun harus terbuka. Ada namanya istilah share vulnerability. Kita terbuka apa yang kelemahan-kelemahan kita pun sampaikan. Sampai sama seperti saya sampaikan saya agak kurang terkait angka, terkait keuangan, akunting. Makanya di mentor klinik ada Teh Yuli, ada Dokter Ahmad yang membantu kekurangan saya. Nah, share aja nggak masalah teman-teman. Kalau begitu kita share kekurangan kita, kita sebagai seorang pemimpin, justru mereka karena menunjukkan keterbatasan kita, mereka pun paham, malah malah mereka akan support, akan ikut bertanggung jawab. Makanya open aja teman-teman, kondisi seperti apa klinik kita, kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan klinik kita, sampaikan dan mereka ikut memikirkan juga teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman, setelah ada value, ada culture dibentuk, ini harus dibuatkan ritualnya teman-teman, harus dibuatkan rutinitasnya. Buat kebiasaan-kebiasaan yang unik ya. Misalkan kita buat briefing pagi ataupun briefing siang untuk pas saat peralihan, apa namanya, peralihan shift, kita doa bareng, kadang ada apresiasi ataupun perayaan ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun. Kadang kita memberikan ucapan terima kasih ataupun buat, amplay of the month ataupun apresiasi-apresiasi kecil lah ya teman-teman ya. Bukan hanya bulanan tetapi yang rutinan yang kita akan buat. Dan culture-culture ini harus kita rutin dan teman-teman juga, share apa namanya, share inspirasi ya, teman-teman jadi inspirasi, kepada timnya ya. Share juga value-value apa yang menjadi keyakinan-keyakinan di klinik kita. Nah, ini paling penting teman-teman, proses hiring dan probation. Masa-masa saat perekrutan, teman-teman dalam merekrut tim, merekrut dokter terutama, merekrut leader, orang-orang manajer, orang-orang yang sekeliling kita, dan masa-masa percobaan, biasanya saya melakukan 3 bulan, itu teman-teman harus berbasis value. Harus sesuai dengan value-nya kita. Saat kita merekrut bukan hanya dia pintar, dia jago, IPK-nya 3, sekian, dia sudah berpengalaman, sudah punya pengalaman di klinik A, sudah punya pengalaman sebagai manajer di industri apa, punya manajernya seorang marketing udah jago lah, udah 10 tahun. Tetapi juga harus sesuai dengan value-value-nya kita, teman-teman. Rekrut tim itu harus sesuai dengan bukan hanya skill ya, bukan hanya pengalaman ya, teman-teman. Harus sesuai dengan value-nya kita. Itu yang membuat kita bisa jadi nge-blend. Nah, begitu juga dengan masa probation, masa percobaan selama 3 bulan ini. Nah, apakah memang tim kita yang kita rekrut ini, yang kita hiring ini, biasanya saat wawancara sih emang bagus ya, value-nya, nilai-nilainya, tapi begitu
kita bareng, kerja segala macam, apakah memang benar-benar sesuai dengan, value kita, budaya klinik kita? Kalau enggak nanti justru akan menimbulkan perpecahan. Nah, teman-teman semuanya, ini harus kita bentuk, kita buat teman-teman, karena hiring ini adalah kunci ya. Kita kita lebih susah untuk mengeluarkan kalau udah masuk. Makanya dari awal kita betul-betul seleksinya lebih lebih panjang teman-teman, terutama di value-nya, di budayanya ini. Nah, ini beberapa langkah yang untuk acuan buat teman-teman, owner maupun para manajer untuk, culture ini. Pertama, memang, dengarkan kita lebih banyak listening ya, eee, banyak listening, banyak mendengarkan tim kita. Jangan hanya kita kan memang sebagai owner ataupun sebagai manajer pengennya ngasih arahan terus ya, apalagi yang nggak sesuai ya, apalagi ada aturan baru segala macam, pengennya ngasih arahan. Tetapi kadang-kadang kita perlu mendengarkan mereka, makanya fungsi coaching, one on one dengan tim kita itu sangat penting. Dan dengarkan mereka, biarkan mereka cerita, cerita aja. Awalnya memang, agak susah teman-teman, tapi dengan seringnya kalau relationship-nya udah terbangun, hubungannya udah terbangun, saya rasa mereka pun akan sharing ya teman-teman ya. Kemudian jangan biarkan, bad apple ya, istilahnya, apel yang busuk ini merusak ya teman-teman ya. Walaupun dia orang yang memang, apa ya, skill-nya jago, pintar, segala macam, tapi kalau dia merusak, ya lebih baik diangkat teman-teman ya, dibuang. Jangan, jadi semangatnya tim jadi rusak ya, kalau orang bilang toxic. Dan pastikan orang-orang ya kita banyak mendengar tadi ya, orang suara-suara semua orang tuh dihargai, baik itu perawat, OB, cleaning service, satpam, orang-orang yang di dalam klinik kita, tim kita itu punya suara yang penting dan kita wajib mendengarkan mereka. Dan kita buat apa, celebration ya teman-teman, hal-hal pencapaian-pencapaian kecil kita kita rayakan. Kadang-kadang ada, ulang tahun, ada kita punya prestasi apa, ataupun kita apresiasi orang-orang yang sudah, sesuai dengan value ya. Kadang-kadang kita bikin game, bikin humor, jadi suasana tim itu jadi hangat. Kadang-kadang ya makan bareng, kalau di Seladi kita di Cianjur namanya mayor ya, mayor bikin ngeliwat bareng, sehingga terjalin ya teman-teman. Bukan hanya setahun sekali kita outing teman-teman ya. Kita buat aja setiap setiap ritual-ritual yang saya sampaikan tadi ya, ritual-ritual yang rutin kita buat. Mungkin olahraga bareng, kita buat senam bareng, bikin futsal bareng. Jadi, relationship-nya terjalin antara kita dengan tim kita. Nah, kemudian fokus pada kalau ada momen-momen kritis ya, kita sebagai seorang leader ya, ya nggak apa-apa, akui aja kesalahan, akui aja kelemahan kita saat kita ya memang ada memang salah ya teman-teman, atau mungkin ada perbedaan pendapat ya. Kalau memang kita salah, kita nggak mampu, sampaikan aja. Dan kita harus hadir, harus, berani membuat sebuah keputusan. Saat-saat kritis, saat-saat memang kita harus turun, ya harus turun. Kalau ada perselisihan, ada konflik, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita harus langsung putuskan, harus turun. Jangan dibiarkan lama. Dokternya, contoh ya, budaya kita ada dokter yang toksik, karena saya pernah mengalami teman-teman. Saya biarkan karena memang ya saya bilang tadi ya, dokternya ini jago, pintar, komunikasinya baik, suami istri. Tapi justru, apa namanya, di belakang mempengaruhi teman-teman, sehingga justru suasana kliniknya itu jadi rusak. Teman-teman memusuhi kita sebagai leader-nya, sebagai owner-nya ya. Nah ini ya bad apple tuh harus diangkat, dibuang, walaupun sebagus-bagus apapun. Yang terakhir, ya memang harus diukur teman-teman ya, eee, ukur yang benar-benar terukur, hal yang berkaitan dengan pasien, kayak itu kepuasan ya, kita bikin kuesioner, ke retensi pasien, ataupun ke tim juga sama, kita bikin kuesioner kepuasan, employee engagement-nya kita ukur. Employee satisfaction-nya bukan hanya pasien teman-teman ya.
satisfaction-nya tim kita, kepuasan tim kita harus kita ukur, engagement tim kita harus kita ukur. Biar kita tahu kenapa sih tim kita kok keluar masuk, penyebabnya apa. Kalau bahkan teman-teman ya, kalau di kita kalau ada yang keluar, kita tanya penyebab keluarnya, atau bahkan kita minta feedback. Karena justru orang yang udah keluar itu kalau kita minta feedback kan, dia udah nggak ikatan sama kita lagi kan ya. Jadi biasanya lebih real kalau kita minta feedback itu. Nah, teman-teman semuanya, kita sebagai seorang owner ataupun sebagai seorang manajer biasanya fokusnya ke marketing ya. Bagaimana akuisisi pasien, bagaimana pasiennya supaya rame, gimana membuka layanan baru, layanan bagus, gimana cuannya naik. Tapi teman-teman kadang lupa bahwa culture fit ini kuncinya teman-teman. Tanpa culture yang fit, culture ini kuncinya. Tanpa culture yang fit ya semua itu akan rapuh. Pondasi yang tiang-tiang yang udah pilar-pilar yang sudah bagus, yang gede-gede, yang bagus, yang tinggi, atapnya bagus, rumahnya bagus, tetapi pondasinya nggak kuat. Kita bikin bangunan 3 lantai, besar, megah, tetapi pondasinya ternyata hanya untuk cukup 1 lantai, ya hancur teman-teman. Nggak akan bertahan lama. Tapi kalau culture-nya fit, pondasinya kuat, klinik kita akan sustain tuh. Akan bertahan lama, bahkan bukan hanya sustain, dia growing, dia akan tumbuh teman-teman. Makin kuat pondasinya, kita mau buat bangunan seberapa tingginya pun akan kuat. Culture-nya sehat, timnya pun akan loyal, pasiennya akan puas. Kita pun ya lebih tenang teman-teman ya. Jadi culture ini memang harus sejalan dengan value-nya kita teman-teman ya. Dengan misinya klinik kita. Itu terbentuk, turnover karyawannya jadi berkurang, nggak ada konflik. Secara nggak sadar produktivitas tim kita akan meningkat ya, karena ya tadi ya harus ada alat ukur ya. Dan yang paling penting tim kita, pasien kita, bahkan tamu kita yang datang ke klinik kita ikut merasakan juga budaya yang ada di klinik kita. Nah, teman-teman semuanya, bahwa klinik yang besar, klinik yang baik itu bukan hanya sistemnya ya, bukan hanya SOP-nya, bukan hanya marketingnya, keuangannya yang harus bagus, harus kuat, tetapi orang-orang di dalamnya pun harus harus kita bangun teman-teman ya. Orang-orang di dalamnya pun harus kita bentuk budayanya, bukan hanya sistemnya yang tahan lama. Nah, klinik yang besar, klinik yang hebat, bukan hanya sistemnya aja yang bagus, tapi budayanya yang tetap dibangun, dipercaya oleh seluruh timnya. Dia harus hidup dia. Timnya harus yakin dengan apa yang menjadi budaya dari klinik kita. Kalau sistem, kalau layanan, kalau marketing, itu bisa di-copy paste dari klinik lain, dari klinik keluarga bisa ngambil. Tetapi culture ini ruhnya teman-teman. Belief-nya, keyakinannya, nilai-nilai yang membuat tim kita bertahan, membuat pasien kita balik lagi balik lagi balik lagi, yang membuat tim kita mau berjuang, mau lembur-lembur kata kata, mau lembur-lembur, mau rela untuk memberikan bukan hanya semua yang rela diberikan, ya karena budaya sudah terbentuk teman-teman. Jadi kalau kliniknya teman-teman nggak hanya rame, nggak hanya cuan aja, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan, teman-teman fokus bukan hanya bangun sistem, marketing, keuangan, operasional, layanan, tetapi juga harus membangun culture yang fit dan dipercaya oleh semua orang di dalamnya yang ada di klinik kita. Orang-orang di dalamnya bertumbuh, klinik kita pun akan bertumbuh. Begitu teman-teman semuanya. Teman-teman, terima kasih sudah membersamai. Mungkin ada yang ditanya, atau ada yang bertanya, atau ada yang mau didiskusikan, silakan.
Oke, terima kasih atas penyampaian materinya, Dr. Yusuf. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh open mic-nya aja biar kita langsung diskusi atau di kolom chat juga silahkan. Ini ada 25 orang peserta ya. Boleh silahkan. Kalau ada yang mau diskusi bisa open mic, open cam, atau di kolom chat. Mau buka open mic juga boleh, buka open cam juga Nah, boleh, mau di chat juga boleh. Silakan, teman-teman. Ada? Kalau nggak ada, ya alhamdulillah kita cepat bobo, lebih awal. Atau apa aja, boleh teman-teman, silakan bebas. Teman-teman mau diskusi apa, boleh silakan. Ada yang ditanya? Mungkin kayaknya harus ketemu ya, Teh Bila ya. Iya nih. Iklan dulu. Sebelumnya nih rekan-rekan kita mau iklan dulu. Jadi nanti untuk di tanggal 16 November itu kita akan acara kopdar nih. Kalau misalnya di Zoom mungkin kurang efektif atau gimana, boleh banget nanti kita diskusi bareng mengenai arah mau dibawa kemana klinik kita di 2026 ini. Jadi sebelum 2006-nya kita lewati nih di 2025 kita harus persiapan dulu apa aja yang harus disiapin untuk nanti tantangan-tantangan di 2026 gitu ya. Nanti untuk pendaftarannya bisa hubungi Bila atau nanti Bila setelah Zoominar ini akan share di grup. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Dokter Maulana. Silahkan dok, boleh open mic-nya. Ini ada pertanyaan, apa indikator tim sudah ada engagement dengan supervisor atau manajer kita dok? Tanya pertanyaannya. Bagus dok, pertanyaan yang bagus. Biasanya saya saat iklan juga sebetulnya ini. Saya ada bikin kelas premium sebenarnya mentoring cycle namanya. Itu hanya 3 atau 4 klinik maksimal terkait HRD, terkait per SDM-an. Ini karena banyak yang nanya saya, japri saya, ada Bu Asma, ada bukan Bu Nais, Bu Rina bosnya, ada Sheila yang kemarin ikut terkait SDM ke saya ataupun ke Kang Denis. Nah, teman-teman saya akan buat kelas premium, kelas khusus 3-4 orang aja. Silahkan kalau teman-teman mau bergabung, silahkan chat sama Teh Bila juga. Nah, untuk awal biasanya kalau yang per SDM-an, saya pasti akan membuat survei engagement. Nah, ini nyambung dengan pertanyaannya Dokter Maulana. Ada, kalau nggak salah ada 4 poin utamanya teman-teman. Pertama basic needs, kemudian ada saya lupa, tetapi yang pertama itu basic needs, kemudian yang kedua, bagaimana dia, sama ya tadi, diapresiasi, dia bertumbuh, ada 4 pilar utamanya, ada poin-poin pertanyaannya, ada kuesionernya teman-teman ya, apa yang namanya survei engagement. Kalau yang kita acuannya ke, yang dipakai oleh BCA teman-teman. Kenapa BCA layanan sangat bagus, itu, di klinik keluarga kita pakai. Nah, boleh nanti teman-teman kalau mau sharing-sharing, nanti biasanya kalau saya pun saat pendampingan biasanya, saya pun membuat survei ini untuk teman-teman di klinik untuk timnya. Seberapa engage sih, karena berdasarkan survei, makin kita engage dengan tim, makin tim itu satisfaction, makin tim kita puas, produktivitasnya makin meningkat. Kalau ibaratkan, siapa ya saya dengar quotes-nya ya, kalau tim kita senang, bagaimana dia mau melayani pasien kalau dianya nggak senang, nggak suka, mau menyambut, mau senyum, salam, sapa gitu. Makanya kuncinya tim kita harus engage dulu, harus puas dulu. Bukan hanya datang, absen, kerja, pulang, tapi harus dia engage sama kita. Dia yang tadi sampaikan sama Bu Asma tadi ya, dia harus peduli sama kita, ikut berperan apa yang menjadi goals-nya klinik kita, misinya klinik kita. Itu ada beberapa tesnya, Dok, ada survei engagement. Satunya ada basic need, yang lainnya saya lupa, nanti saya, ada masing-masing ada 4 pilar, 4 poin dan masing-masing ada pertanyaan-pertanyaannya yang terkait,
survei engagement ini. Gitu, Dok Maulana? Ada lagi, guys, teman-teman semuanya? Bu Asma ini. Bagaimana membangun tim yang tadi disebutkan loyal, yang nggak melulu soal insentif, soal reward. Bangun culture, Bu Asma. Bangun culture dulu. Kita bangun culture-nya, kemudian ya tadi hiring-nya ya harus sesuai dengan culture-nya klinik ya. Kalau yang sudah ada di dalam ya kita buat survei dulu, kemudian dikerjakan one on one-nya, terus diinternalisasi culture-nya itu, culture-nya klinik kita, baik itu saat briefing, saat pertemuan, saat kumpulan, dan bos-bosnya, owner-owner-nya harus sering kumpul, sering one on one dengan mereka. Memang effort ya teman-teman, tetapi percaya sama saya, kalau ini sudah terbentuk, tim kita sudah engage sama kita, sudah jalan, yang tadi ya, apapun itu akan diserahkan, akan di totalitas tim kita. Bukan hanya kalau kita kan berpikir makin gede kita ngasih duit, dia akan makin nggak melulu soal uang teman-teman ya, nggak melulu soal uang. Ada bahkan, makanya memang harus one on one Bu Asma ya, harus ditanya, kadang tim kita tuh bukan hanya uang, bukan hanya bonus, bukan hanya insentif, tetapi, mereka berkembang di klinik kita, mereka diapresiasi, mereka nyaman, ya tadi bilang, kolamnya harus jernih dulu, harus sehat dulu. Ekosistemnya harus jalan, tanahnya harus gembur. Begitu tanahnya gembur, Bu, itu tanamannya akan tumbuh subur. Tanamannya tumbuh subur, bunganya berkembang, berbuah, kumbang-kumbang akan datang, orang akan datang. Ibaratkan seperti itu ya. Jadi, loyalitas itu, memang harus proses berjalan. Ini harus panjang ceritanya teman-teman. Mulai dari hiring, dari membuat kultur yang saya sampaikan tadi ya, dan harus ada kulturnya sudah di-launching ya harus ada internalisasi, ada prosesnya yang harus dibuat. Terus ada dibuatkan skema-skema gamifikasi untuk bagaimana tim kita paham terkait kulturnya kita. Baru dibuatkan aturan-aturan, dibuatkan framing-nya, aturannya seperti apa. Kalau ada yang melanggar ya nggak sesuai dengan yang sudah kita buat culture-nya ya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditetapkan. Harus ada penegasan-penegasan. Gitu Bu Asma? Ada lagi, guys, teman-teman? Boleh? Kalau mau kopdar pun boleh. Tadi saya pun mau nyari lokasi kopdar tapi belum nemu. Insya Allah besok saya cari. Ada beberapa masukan juga dari teman-teman. Kalau mau ngasih masukan juga boleh di grup. Silahkan, biar besok saya survei lokasinya. Betul Bu Yanti, butuh kesabaran, butuh effort, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pengorbanan untuk memupuk tanah yang subur itu. Ya betul, mendeteksi hamanya harus di ini. Hamanya kalau ada hama ya disemprot, dibersihkan. Ada benalu ya dibuang benalunya. Bad apple-nya dibuang. Kalau ada satu keranjangnya ada yang busuk ya apelnya dia harus dibuang. Jadi harus butuh ketegasan dan orang Indonesia kebanyakan, termasuk saya juga, saya masih jadi orang Indonesia, masih ada ewoh pekewoh, nggak enak, sungkan, apalagi dokter mau ditegur dia akhirnya, ya kan ini dokternya seenaknya gitu ya teman-teman. Memang, di kita ya, kalau di Bandung mungkin banyak di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, apalagi ada kampus kedokteran ya, mungkin cari dokter mungkin gampang ya, kalau di daerah ya di Cianjur, Sukabumi, apalagi tempatnya Dokter Maulana itu. Mungkin orang mau ke sana susah kali ya. Nah, itu yang membuat, dokter-dokter ini menjadi star. Kalau di rumah sakit dokter spesialis, makin subspesialis dia, makin egonya makin tinggi, makin susah diatur. Makanya kuncinya di
jalin komunikasi Bu Yanti, banyak ngobrol, banyak sharing-sharing, ajak makan-makan, ajak ngopi-ngopi. Harus menyamakan, samalah kayak kita orang waktu pacaran dulu gitu loh. Ya memang harus terus saja. Saat nikah ya sama juga. Istilahnya kalau saya ibaratkan saya itu nikah tuh udah mulai ada kontrak kinerja ya, ada kontrak segala macam. Ya memang harus ada, nanti akan berantem-berantem karena menyamakan, kalau kita awal-awal nikah kan 3 bulan aja, paling lama 6 bulan kan. Setelah itu kayak udah mulai nggak cocok kan, berantem, salah naruh anduk aja, marah-marah kan. Nah itu, hal-hal itu harus disamakan, value-nya harus samakan. Antara suami sama istri kan gitu juga, disamakan, nilai-nilainya disamakan. Akhirnya lama-lama saling mengerti nanti. Saling mengerti, saling memahami, dan kita yang terkait value-nya kita ya harus tegas, apalagi kalau yang, toksik tadi ya. Gitu Bu Yanti. PR-nya masih panjang Bu, tapi alhamdulillah sudah di-launching, saya juga tadi dari Pak Denny juga terima kasih udah, tinggal terus konsisten untuk menegakkan value-value ini. Tugasnya Bu Asma itu, dan tugasnya Bu Yanti juga sebetulnya. Ada lagi teman-teman? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini karena bagi saya culture ini sangat basic teman-teman, sangat dasar, sangat DNA-nya klinik ini. Ini butuh butuh sesi khusus, pembelajaran khusus, dan ini terus internalisasi ya. Teman-teman harus terus diinisiasi. Kalau pengen, teman-teman kita buat kelas khusus yang tadi disampaikan ya, mangga silakan, kita akan buatkan kelas khusus untuk mentoring saya dengan Kang Denis nanti. Kalau enggak ya, ya nggak apa-apa juga, kita akan, nanti ya bareng-bareng kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di Kopdar atau di tempat lain. Itu Teh Bila, saya rasa cukup ya, kayaknya mantap ini. Oke, sepertinya tidak ada yang mau ditanyakan lagi juga ya. Nah, sebelum Bila tutup, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti bisa di grup juga kita diskusi, atau nanti bisa ikut kopdar juga kita diskusinya secara langsung, karena biasanya kita via Zoom ya, kayaknya lebih enak kalau misalnya ngobrol langsung gitu. Jadi nanti bisa daftar, bisa WhatsApp Bila, atau nanti setelah Zoominar ini Bila bakalan kirim ke grup untuk link pendaftarannya. Juga tadi yang disampaikan Dr. Yusuf, kalau misalnya ada yang tertarik mengenai kelas premium yang mengenai SDM ini, nanti bisa japri Bila juga. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya dan juga Dr. Yusuf sudah meluangkan waktunya malam ini. Semoga tadi insight-insight yang disampaikan Dr. Yusuf juga bisa teman-teman terapkan di kliniknya. Oke, Bila tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Usaha. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih Dr. Izin Yusuf live dan ya. rekan-rekan semuanya.